Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas headset yang paket lengkap banget. Buat editing bisa, gaming bisa, terus mixing juga bisa. Baterainya pun juga tahan 43 jam. Fiturnya ini banyak banget, jadi siapkan cemilan karena kita akan membahas panjang durasinya karena saking banyaknya fitur dari headset ini. Dan perkenalkan, ini adalah JBL Quantum 810. Ini adalah di dalam boxnya ada box lagi, dan sebenarnya JBL Quantum ini masuk ke Indonesia itu udah sekitar 2 tahun lalu dengan namanya Quantum 800. Sekarang namanya penerusnya menjadi Quantum 810. Dan JBL Quantum by Harman ini masuk ke line up-nya seri gaming dari JBL. Produk Quantum ini ada bermacam-macam, jadi ada Quantum Stream untuk mikrofon khusus gaming atau streaming, terus juga ada Quantum Duo untuk speaker, terus headsetnya mulai dari Quantum 50, 100, 300 sampai yang terbaru ini 810 yang akan kita bahas. Kalau dari segi desain, ya kita coba lihat dulu mungkin ya dari dalam paket pembeliannya, karena boxnya menurut saya cukup premium. Jadi kita dapat pouchnya seperti ini. Terus di sini juga organize-nya rapi banget, ciri khasnya barang-barang yang premium. Kita dapat kabelnya pun juga beda ya, bukan kabel kayak biasanya. Warnanya orange sesuai dengan logonya JBL, aksen portnya pun juga warna orange. Dan ini kabelnya USB Type A to USB-C. Terus kita juga dapat kabel lagi audio jack karena dia bisa dual connection, jadi bisa pakai audio jack dan juga bisa pakai wireless. Wirelessnya pakai dongle kayak gini yang aksennya juga warna orange dan ada detail-detail kecil tulisan JBL kayak gini. Dan inilah Quantum JBL 810-nya yang secara desain sih masih sama dengan sebelumnya, yaitu Quantum 800 yang harganya untuk sebelumnya itu 3.799.000. Untuk harganya yang 810 ini nanti aja ya di bagian kesimpulan. Yang pasti sih dengan harganya terus fiturnya, wah gila, ini fiturnya banyak banget dan kayaknya bakal jadi video dengan review headset yang durasinya lumayan lama dari JBL ini. Wow, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan dia lagi nyala. Nih dongle-nya saya taruh di laptop bagian sana. Dan warnanya ini bisa kita ganti di software Quantumnya. Nanti akan kita praktekkan. Sebelum itu kita bahas dulu dari segi desain ya. Jadi di bagian ear cup-nya ini ada tulisan JBL. Terus chrome-nya ini sebenarnya hitam tapi kayak di chrome lagi gitu. Yang blending dengan warna dari memory foam-nya yang pakai bahan leather seperti ini. Di sini pakai leather yang ini soft dan empuk banget. Dipakai lama itu nyaman, walaupun kalau secara bobot dia nggak terlalu ringan sih ya. Di bagian headband dia juga pakai leather seperti ini, dan untuk bobotnya kalau generasi sebelumnya si Quantum 800 itu ada di 410 gram. Kita coba lihat kalau misalkan yang 815 ini dia ada di berapa gram. Dan dia lebih berat dan bobotnya itu ada di 416, sebentar tangan saya. 416 gram. Kalau kita ngomongin headset dengan bobot 415 gram, dia segmentasinya sih bukan ke headset yang lightweight ya. Masih banyak headset gaming lain yang lebih ringan dan lebih nyaman dipakainya kalau secara bobot. Ini memang kalau misalkan dipakai itu memory foam-nya nyaman, terus juga claiming force-nya ini pas, gak terlalu neken dan gak terlalu longgar. Jadi ketika kita pasang seperti ini, dia langsung bikin budek, walaupun ini noise cancellingnya belum saya aktifkan. Cuman karena bobotnya lumayan 415 gram, jadi kalau kita gunakan lumayan lama, ya lumayan berat sih. Tapi imbang dengan fiturnya yang nanti akan saya jelaskan. Biasanya untuk headset gaming yang lain itu kalau dipakai lama kan kayak bikin gerah atau panas gitu ya. JBL Quantum 810 ini walaupun berat tapi dia nggak panas. Karena di bagian atasnya ini ada kayak semacam ruangan ventilasi udara yang bentuknya itu kayak USB-C, di mana dia bisa membuang panas yang ada di dalam keluar. Jadi kayak semacam ventilasi jendela gitulah. Di sebelah ventilasi yang di sebelah kiri ada beberapa tombol. Yang pertama ada tombol di bawah LED putih ini adalah tombol on off untuk fitur ANC-nya atau Active Noise Cancellingnya. Dan LED putihnya ini nandain kalau ANC-nya sedang nyala atau mati. Terus di bawahnya ada dua volume wheel. Yang pertama ada logo game, yang di bawahnya juga ada logo orang. Yang ini berfungsi sebagai volume wheel untuk mengatur antara game dan voice chat. Contohnya kalau misalkan kita lagi di Discord. Misal kalau kita lagi main sambil Discord, terus Discordnya lagi rame yang ngomong dan kita harus fokus ke game, kita tinggal naikin aja volume wheel-nya ke atas. Nanti otomatis suara game kita akan lebih di boost dan sebaliknya juga seperti itu. Kalau misalkan kita pengen fokus di Discord, tinggal putar aja scrolling wheel-nya ke bawah. Dia akan dioptimize untuk di Discord. Jadi volume wheel-nya ini bukan volume wheel
biasa gitu. Dia bisa dioptimalkan untuk game dan juga untuk Discord. Dan di bawahnya ada volume wheel yang standar untuk master volume. Fungsinya untuk ngatur gede kecilnya seluruh suara yang masuk ke headset kita. Terus ada tombol mute mikrofon dan terakhir di bawahnya ada port audio jack 3,5 mm dan port Type-C untuk chargingnya. Kalau misalkan kalian tanya kenapa kok suaranya bisa dua ya? Jadi bisa dioptimalkan ke game dan bisa ke Discord. Karena soundcard yang ada pada headset ini itu kebagi dua. Makanya dia bisa ngebagi antara suara game dan juga suara voice chat. Jadi nggak nyampur gitu loh suara game dan suara voice chatnya. Dan ini termasuk fitur headset yang menurut saya menarik sih ya. Karena ini pertama kalinya saya membahas headset gaming yang bisa mengatur volume game dan juga volume voice chat. Untuk tombol mayoritas ada di sebelah kiri earpadnya. Kalau di sebelah kanan dia cuma ada dua tombol, yaitu tombol on off dan tombol konektivitas Bluetooth. Yap, Bluetooth. Jadi dia bisa triple connection dengan audio jack, dengan dongle dan juga bisa dengan Bluetooth. Bluetoothnya udah Bluetooth versi terbaru lagi ya, Bluetooth versi 5.2. Kalau dongle-nya sih pakai di bandwidth 2,4 GHz. Terus JBL Quantum 810 ini bisa digunakan di multi-platform seperti PC, PS5, Xbox, Nintendo Switch dan juga platform gaming lainnya. Bahkan kalau misalkan kalian pengen dengerin di Smart TV, asalkan Smart TV-nya ada Bluetooth-nya, ada dongle-nya, ada audio jack-nya bahkan ya, itu juga bisa. Jadi dengan triple connection-nya ini dia bisa bener-bener cross platform. Lanjut untuk mikrofonnya ini nggak detachable. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang gini ya, karena saya kan orangnya teledor, suka hilang. Kalau misalkan mic-nya detachable biasanya saya lupa naruh dan hilang. Cuman Chandra, Tomo dan beberapa tim DKID sukanya yang detachable, karena kalau misalkan pengen ganti mic katanya bisa dan nggak terlalu berat kalau misalkan mic-nya ini bisa kita copot. Walaupun dia nggak detachable tapi enaknya dia fleksibel dan mic-nya ini pakai sistem mekanisme flip up. Jadi kalau misalkan nggak mau dipakai tinggal di flip up aja dan dia akan langsung nge-mute. Untuk mic-nya dia berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dia tipe boom, tapi kalau ini dia patternnya omnidirectional. Cuman sayangnya untuk mic-nya, dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Quantum 810. Kalau misalkan kita pengen deketin ke mulut seperti ini, dia memang fleksibel ya, tapi dia balik lagi karena karetnya ini terlalu keras, kurang flexing gitu, kurang fleksibel. Nah, jadi kira-kira seperti ini suaranya, dan kalau misalkan saya flip ke atas dia bakal nge-mute tadi ya. Dan ketika ke atas dia bunyi cetek gitu, yang ada tandanya kalau misalnya kok ada suara Tom. Dan yang menarik di software Quantum ini kita bisa aktifkan fitur side tone yang fungsinya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Jadi sekarang ibaratnya itu kayak podcast gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita podcast kita butuh mikrofon, habis itu kita colokin headphone untuk monitoring. Nah ini nggak perlu. Jadi kalau misalkan kita gunakan dia untuk podcast pun bisa. Karena sekarang saya bisa mendengar suara saya sendiri nih. Nah, jadi benar-benar suaranya itu kayak podcast. Cuman tadi udah saya cek suaranya, kalau misalkan kita dengerin di sini suaranya agak cempreng, tapi kalau misalkan suara aslinya itu masih ada sedikit bass. Jadi outputnya beda antara mikrofon yang asli ketika saya pindah ke laptop dan juga yang ada di monitoring ini. Sekarang kita balik ke masalah berat. Kenapa generasi yang sekarang malah bisa lebih berat, 415 gram sebelumnya 400 gram. Pertama karena drivernya ya. Drivernya ini sekarang dia pakai ukuran 50 mm. Jadi suaranya bakal lebih powerful, lebih menggelegar ya. Cuman resikonya kompensasinya dipakai dia memang 415 gram lumayan berat. Terus juga ada baterai. Baterainya ini di-upgrade. Kalau di seri Quantum 800 kemarin baterainya cuma bisa bertahan 14 jam. Di seri 810 di-upgrade cukup jauh. Baterainya kali ini bisa tahan sampai 43 jam. Ini sih lama banget ya, 43 jam itu playback, cuman sayangnya di websitenya JBL juga nggak dikasih tahu berapa kapasitasnya, cuma 43 jam aja. Dan jujur ini pertama kali beli belum saya cas, ini sekarang udah 5 hari, tapi 5 hari itu nggak saya pakai secara terus menerus. Dan saya belum ngecas sama sekali dengan pemakaian game Valorant dan juga beberapa entertainment di Netflix. Untuk waktu pengecasannya memang masih kalau dibilang fast charging enggak sih ya, dari 0 ke 100% dia butuh sekitar 3,5 jam. Tapi karena dengan triple connectionnya tadi, jadi misalkan kita sambil cas dia tetap bisa dipakai. Dan dengan ngecas 3,5 jam kita bisa pakai sampai 43 jam, itu sih gila banget awetnya. Overall kalau untuk pemakaiannya menurut saya semuanya cukup enak, earpadnya juga fleksibel, jadi cocok juga buat orang yang suka mixing audio. Kalau experience ketika dipakai saya sih nggak ada masalah ya, bahan leathernya ini dingin, nggak pernah gerah, cuman masalah di berat aja. Kalau udah dipakai sekitar 5-6 jam, ya kalau masih 1 jam nggak kerasa beratnya, tapi lama-kelamaan cukup kerasa juga beratnya. Tapi selain itu overall pemakaiannya nyaman, empuk, dan gak gerah. Sekarang kita lanjut ke fiturnya. Karena ini headset keluarnya JBL by Harman ya. Jadi fiturnya
Gila, ini fiturnya banyak banget. Ini salah satu headset gaming yang fiturnya terbanyak yang pernah saya bahas. Yang pertama adalah fitur Active Noise Cancelling atau biasa kita sebut dengan ANC. Fitur ANC ini bisa kita nyalain lewat tombol ataupun lewat aplikasinya, yaitu Quantum Engine. Menurut saya fitur ANC ini bagus dan dia bisa di on off kan. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk gaming dengan fitur ANC-nya ini, suara step ketika saya main Valorant itu ketika ANC-nya nyala ya malah kayak menurut saya malah mengganggu. Karena suara footstep yang harusnya masih agak jauh dengan ANC-nya nyala itu jadi lebih terdengar lebih dekat gitu ya. Jadi kalau misalkan saya main game biasanya malah saya matikan fitur ANC-nya. Cuman kalau misalkan saya lagi dengerin musik atau lagi nonton film itu ANC-nya baru saya nyalakan. Biar suara omelan istri saya itu gak kedenger. Dan sebenarnya ketika ANC-nya ini lagi off terus kita pasang ini kan off ya. Karena kalau misalkan dia nyala indikatornya bakal nyala putih. Ini kita pakai seperti ini aja udah lumayan kerasa budek walaupun gak sepekat ketika ANC nyala. Wah ini kalau ANC nyala bener-bener kayak lenyap gitu ya, suara-suara itu lenyap benar-benar hilang. Cuman kalau digunakan main game, menurut saya sih mending ANC off. Karena suara footstep bisa terdengar, jaraknya itu lebih akurat menurut saya. Fitur selanjutnya adalah fitur untuk kualitas suaranya. Kalau kalian tanya kualitasnya untuk dengerin lagu ya, JBL ini dari dulu memang terkenal dengan frekuensi low atau bassnya. Kualitas bassnya ini kerasa enak banget dan juga empuk di telinga. Dan walaupun ngebass tapi frekuensi suara lain kayak mid dan juga high-nya itu masih kedenger, masih bisa terdengar dengan jelas. Tapi sekali lagi kalau misalkan digunakan untuk gaming, menurut saya ini preferensi saya. Kalau saya sih ANC-nya saya matikan, selain itu juga surround sound-nya saya matikan. Karena kalau misalkan saya main game dengan surround sound, terus head tracking movement-nya nyala juga, itu iya itu tadi suara step itu jadi lebih deket, sound stagingnya semuanya jadi lebih deket, dan jadinya malah bikin bingung. Dan kalau misalkan terlalu lama dengan ANC, terus surround sound nyala, head tracking movement nyala ketika bermain game itu, saya ngerasanya sih lebih cepet pusing. Cuman kalau misalkan kita cuma nyalain head tracking movement-nya aja tanpa surround sound, suaranya itu kayak lebih akurat sih. Dan kita bisa atur di Quantum Engine-nya dan di software-nya itu lucu. Jadi kalau misalkan kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, di software-nya itu dia ngikut gitu. Kayak dia tahu kita lagi kemana dan surround sound-nya itu jadi lebih, arah suaranya itu jadi lebih jelas. Intinya kalau preferensi saya, karena kan di software Quantum Engine-nya ini banyak banget. Ada DTS, ada surround 7.1, dan kalau misalkan saya lagi main game itu kalau preferensi saya pribadi ya lebih enak kalau misalkan semuanya saya matikan. Cuman kalau misalkan saya lagi streaming film biasanya DTS-nya saya nyalakan. Jadi suaranya lebih ke sinematik dan juga surround. Tapi intinya dengan software Quantum Engine ini kalian bisa menyesuaikan dengan preferensi kalian masing-masing. Kalau saya kan lebih enaknya dimatikan semua. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang suka sound stagingnya deket. Terus bisa aktifkan surround 7.1 kalau misalkan dia mau. Intinya selain mikrofonnya yang fleksibel, fiturnya ini juga fleksibel. Kita bisa on off kan semua dan bisa kita atur settingannya sesuai dengan kebutuhan telinga kita. Gak sampai di situ, sekarang kita ulik softwarenya lagi ya, karena fiturnya ini banyak banget. UI-nya ini cukup keren, ada ilustrasi suaranya, ini arahnya dari bagian mana aja, terus dia juga nyediain cukup banyak fitur. Jadi kalau kalian orang yang ngerti soal audio dan mau pakai headsetnya buat mixing pun bisa banget. Kalau misalkan orang awam menurut saya juga masih kebantu karena ada profile-profile atau preset-preset equalizer yang sudah disediain. Terus buat kalian yang mungkin gak suka RGB atau mungkin warnanya pengen ganti yang lain, di softwarenya pun kita bisa ganti warnanya. Dan kalau misalkan pengen lebih hemat baterai dan gak suka RGB bisa dimatikan juga di software Quantum Engine-nya. Atau kalau misalkan kalian pengen dia mati sendiri sekitar 5 atau 10 menit, kita juga bisa atur di sistem settingnya. Atau kalau misalkan mau nyala, dia juga ada fitur always on-nya. Walaupun dia bukan panel AMOLED tapi RGB-nya nih bisa kita atur ke always on. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari JBL Quantum 810 yang menurut saya ini fiturnya terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kalian beli JBL Quantum 810 ini pastikan ya sekitar 1 hari lah ya untuk ngulik softwarenya. Karena kalau misalkan kita lihat dari harganya dia lumayan pricey ya. Kalau sebelumnya kan harganya 3.799.000 untuk Quantum 800. Nah, Quantum 810 ini harganya memang selisih tapi nggak terlalu mahal gimana gitu. Karena harganya 4 juta. Jadi selisihnya sekitar 200.000 tapi fiturnya banyak banget. Sayang kalau misalkan kalian beli headset 4 jutaan tapi fiturnya nggak kalian optimalin dan nggak kalian atur sesuai dengan preferensi. Kalau untuk kelebihannya secara desain itu preferensi masing-masing. Menurut saya desainnya sih saya suka walaupun dia segmentasinya gaming tapi masih masuk ke elegannya JBL, terus build quality-nya juga masih oke. Kalau untuk karakter suaranya, menurut saya kalau digunakan untuk lagu, untuk film dengan DTS-nya sih enak ya. Cuman kalau untuk game,
Ini preferensi sih ya, kalau menurut saya lebih baik kayak fitur-fitur ANC, terus Surround 7.1, DTS-nya itu di off-kan semua, karena suaranya akan lebih natural gitu kalau misalkan kita gunakan untuk main game. Jadi sound staging-nya juga lebih agak jauh, footstep yang jauh akan terdengar jauh gitu. Kalau misalkan ANC-nya nyala, Surround 7.1-nya nyala, footstep yang jauh itu masih kedenger deket. Tapi sekali lagi kalau itu sih masalah preferensi masing-masing ya. Terus kalau dari segi kenyamanan dia digunakan itu nggak panas karena masing-masing ear cup-nya ada ventilasinya. Terus dia juga pakai kulit. Saya tuh suka headset yang kulit karena kulit ketemu kulit jadinya dingin gitu. Untuk baterai dia tahan lama, kalau yang generasi sebelumnya 13 jam, ini 43 jam, terus dia juga bisa digunakan sambil dicas. Terus buat orang yang pro di bidang audio atau biasa kita sebut dengan audiophiles, kalau suka mixing-mixing, softwarenya ini diulik aja karena fiturnya banyak banget. Kalau untuk kekurangannya, kata Chandra dan Tomo, mic-nya ini nggak detachable, tapi kalau saya sih lebih suka yang kayak gini karena apapun yang detachable kalau sama saya pasti hilang. Suara mic-nya menurut saya juga standar sih ya untuk harga yang 4 juta, nggak yang wow gitu. Terus kalau misalkan kalian hidupnya udah berat, headset ini berat. Jadi kalau misalkan hidup udah berat, pakai headset berat ya lumayan kerasa lah. Paling 15 menit kalian pingsan ya, enggak, bercanda sih. Intinya dia berat dengan bobotnya 415 gram, tapi dengan beratnya ini fiturnya ditambah dibandingkan generasi sebelumnya, baterainya juga ditambah, drivernya juga gede, 50 mm. Jadi menurut saya, makanya di intro tadi saya bilang kalau ini adalah headset yang lengkap buat editing bisa, mixing bisa, entertainment bisa, gaming pun bisa. Tinggal kita setting-setting otak-atik aja di Quantum Engine-nya. Cuman kalau misalkan menurut kalian ini terlalu mahal dan kalian nggak suka headset yang over ear, sukanya yang in ear, JBL juga ngeluarin Quantum 50 yang misalkan kalian punya budget 4 juta, kalau ini dapat satu, ini dapat 10 karena harganya 400.000. Untuk sebuah earphone dengan branding JBL, apalagi ini segmentasinya gaming, untuk harga 400.000 dia relatif affordable. Untuk sound stagingnya si Quantum 50 ini deket tapi nggak bikin pusing, dan untuk kualitas dari suaranya dia cenderung lebih ke balance. Untuk konektivitasnya dia cuma bisa lewat audio jack 3,5 mm tapi bisa digunakan di multi platform, PS5, Xbox, apapun yang ada audio jacknya pokoknya. Intinya untuk Quantum 50 ini dengan harga 400.000 di mana kompetitornya yang setara dengan JBL kayak merek inisial Logitech sama ROG Setra. Ini ya kalau dibilang lebih bagus ini enggak sih, cuman untuk harga 400.000 dia masih oke. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.